Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Budi di sini. Kali ini kita akan menceritakan SCP-049 atau yang sering kita sebut dengan Dr. Pleach. Bagi penggemar misteri, pasti tahu siapa Dr. Pleach ini. Bagi yang masih belum tahu mengenal Dr. Pleach ini, mari kita bahas berikut ini. Dr. Pleach atau yang biasa kita sebut dengan SCP-049 adalah dokter dengan pakaian yang serba hitam dan mukanya yang tertutupi oleh topeng yang dia buat sendiri dari kepala pelikan. Tapi sebelum menjadi gila, Dr. Pleach adalah dokter yang biasa yang hidup di London pada tahun abad 15. Konon katanya Dr. Pleach ini adalah mantan spesialis penyakit cacar, tetapi ahli juga pada berbagai penyakit lainnya. Pada suatu hari, ketika Dr. Pleach ini tertidur, dia bermimpi tentang suatu kota yang terkena wabah penyakit yang tidak biasa dan sulit untuk disembuhkan. Dia pun terbangun karena dalam mimpinya terasa ada yang menggertaknya untuk melakukan sesuatu terhadap korban yang terkena wabah tersebut. Tetapi mimpinya terasa nyata, bisa kita sebut lucid dream. Dan dia tidak bisa membedakan antara mimpi atau cuma ilusi. Masa lalu sang dokter yang pada waktu itu dikirimkan ke suatu daerah untuk membantu menyembuhkan suatu masyarakat, tetapi malah membuat korban meninggal dunia. Pikiran dokter pun kacau dan mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Dia bersembunyi di dalam rumahnya dan memilih untuk memakai jubah yang serta hitam serta mempelajari anatomi tubuh hewan dan manusia. Dia mulai membedah burung pelikan dan mengambil kepalanya untuk dijadikan sebuah topeng permanen agar mukanya tidak dapat dikenali ketika dia melakukan aksinya. Dia melakukan aksinya dengan sebuah sentuhan tangan terhadap korban yang katanya tangan Dr. Pleach terdapat bius yang membuat orang menjadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena bius tersebut langsung menyerang syaraf tubuh, tetapi korban tersebut masih bisa merasakan rasa sakit. Korban Dr. Pleach ini dinamakan SCP-0492. Menurut data yang ditemukan, korban pertama yang dijadikan eksperimennya adalah tetangga sekitarnya dengan menyentuh korban, dan ketika korban tidak sadar, dia membawanya ke rumahnya untuk melakukan eksperimennya. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan membedah tubuh korban dan memasukkan zat-zat kimia terhadap tubuh korban dan menjahitnya kembali. Hal ini dilakukan hanya sekitar 20 menit. Reaksi terhadap korban adalah korban menjadi tidak sadar dan tidak mempunyai tujuan hidup selain membunuh dan menyiksa manusia lain yang dijumpainya atau yang biasa kita sebut dengan zombie. Ketika korban SCP-0492 bertemu dengan manusia lain, dia menjadi sangat agresif dan tingkat endorfin akan meningkat menjadi 300 dari biasanya. Menurut data yang ditemukan, korban Dr. Pleach berjumlah 3 dan zat yang ditanamkan ke dalam tubuh korban tidak biasa dikeluarkan maupun disembuhkan. Ketika dia melakukan aksinya, dia merasa tidak takut dan tidak merasa menyesal layaknya psikopat pada umumnya. Akhirnya pada abad ke-16, Dr. Pleach ini tertangkap oleh badan SCP Foundation dan ditahan di ruangan yang terbuat dari baja dan dinamai dengan SCP-049. Ketika Dr. Pleach harus dipindahkan di ruangan lain, dia harus dikawal dengan 2 personil utama dan lehernya dirantai dan beberapa personil bersenjata untuk memindahkan dokter tersebut. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang SCP-169, hewan raksasa purba yang ukurnya lebih besar dari apapun di dunia. Kalau kita membahas tentang makhluk hidup terbesar, maka sudah jelas namanya Amphicoelias fragilimos. Ini namanya di sini. Pasti masuk di dalamnya. Alasannya hewan prasejarah ini ukurannya memang benar-benar gila. Dari kepala hingga ekor panjangnya hampir 60 meter. Gajah Afrika dewasa pun seperti kucing baginya. Amphicoelias
kita sebut frek, kita freknya memang sangat besar dan diketahui sebagai spesies terbesar, tapi ternyata masih ada satu hewan lagi yang ukurannya juga tak kalah besar. Ya, hewan ini bernama SCP-169 yang dikenal sebagai dengan Leviathan. Kamu mungkin akan pernah percaya ini, namun ukuran SCP-169 sungguh sangat besar. Bentang tubuhnya kira-kira 8.000 km. Ya, kilometer bukan meter, kira-kira seluas Kepulauan Riau atau kali-kalinya lebih lebar kota Jakarta. Sangat tidak masuk akal memang ada makhluk sebesar ini, di samping tidak pernah adanya reportase soal itu. Tapi beberapa peneliti mempercaya keberadaan monster ini dengan berbagai alasan. Tentang hewan besar ini, banyak orang yang menduga bentuknya adalah seperti ikan besar. Namun berdasarkan analisa dari SCP, sebuah organisasi khusus rahasia namun sering diragukan eksistensinya, SCP-169 berbentuk seperti lobster atau hewan arthropoda lainnya. Kalau dalam berbagai ilustrasi yang ada di internet, SCP-169 berbentuk seperti Jaekelopterus rhinania. Ya, tulisannya hewan arthropoda purba yang bentuknya identik dengan kalajengking. Soal bentuk memang tidak bisa dipastikan seperti apa, namun kalau dilihat dari teori dan analisis yang paling kuat, SCP-169 berbentuk seperti kalajengking purba. Lokasi tempat tinggal SCP-169. Soal kita mengira kalau hewan ini ada, pasti sudah jutaan punah tahun lalu. Berharapnya sih seperti itu. Namun siapa sangka jika menurut beberapa pakar hewan ini ternyata masih hidup. Bahkan tempat hidupnya sendiri bisa diperkirakan. SCP-169 diketahui tinggal di Samudra Atlantik yang berdekatan dengan sisi dengan benua Amerika. SCP-169 diduga terus bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pergerakannya sendiri sangat lamban. Hal ini cukup masuk akal mengingat ukuran SCP-169 yang terlampau besar. Bukti penglihatan tentang SCP-169. Soal eksistensi SCP-169, tentu hal ini bukan lahir dari asumsi dan opini, melainkan bukti. Ya, ada satu bukti yang sangat menguatkan tentang SCP-169 dan ini dijadikan patokan utama tentang eksistensi makhluk besar itu. Jadi, beberapa tahun lalu ada seorang peneliti yang sedang melakukan eksperimen di sebuah kepulauan. Tak lama kemudian si peneliti ini merasa jengkel karena ada satu pulau di dekat tempatnya yang terasa seolah bergerak dengan sendirinya. Hanya yang mengejutkan adalah keesokan harinya pulau tersebut telah bergerak sejauh 3 km. Padahal ketika itu tak terjadi gempa atau apapun. Kemudian berangkat dari sini, keyakinan akan hewan besar itu pun muncul berbekal asumsi pulau yang bergerak tadi. Para peneliti dari pihak-pihak khusus pun datang dan kemudian mengonfirmasi hal tersebut. Mereka mengatakan jika pulau tersebut memiliki massa organik yang sangat besar. Sayangnya, pengakuan ini konon disembunyikan biar tak bikin gempa. Selain ukurannya yang sangat-sangat besar, hampir tidak ada data lain yang membahas lebih dalam soal SCP-169. Bagaimana dia hidup, kebiasaan, mangsa, reproduksi, koloni, dan lainnya adalah hal yang tak pernah diketahui. Menurut kabar pihak-pihak tertentu sedang menunggu izin untuk meneliti lebih dalam makhluk ini. Lagi-lagi tak semua orang percaya akan hal ini. SCP-169 pun masih belum bisa diketahui, belum bisa diterima oleh masyarakat.